Pada zaman dahulu di sebuah desa terpencil di daerah Ngaju, tinggal seorang janda dengan 2 orang anaknya. Anak yang tertua bernama Pati Laluntur, sedangkan seorang adiknya lagi yang bernama Pati Sasanggan. Dikarenakan usia yang telah lapuk dimakan waktu, sehingga tinggallah kedua kakak beradik itu yang sudah menginjak usia remaja. Keduanya hidup rukun sampai tumbuh menjadi pemuda dewasa. Beranjak dari keinginan untuk mengubah pola hidup mereka yang sangat sederhana ditumpung, disertai keinginan untuk memperbaiki taraf kehidupan serta keinginan menimba pengalaman di daerah luar, Pati Laluntur dan Pati Sasanggan sepakat untuk meninggalkan gubuk mereka di Tumpung. Dengan bekal seadanya, kedua kakak beradik itu berangkat mengembara tanpa tahu arah yang mesti dituju. Mereka mengembara keluar masuk hutan belantara dan berharap agar segera bertemu dengan pemukiman penduduk. Sekian lama mereka berkelana, tak juga ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan di daerah yang mereka lewati. Hanya semak belukar, pepohonan besar, dan berbagai satwa liar yang mereka jumpai. Bekal yang mereka bawa pun semakin menipis, tidak cukup untuk menempuh perjalanan tanpa batas. Untuk mengisi perut, mereka memakan hewan buruan yang dibakar, buah-buahan atau ubi-ubian. Suatu hari, karena terlalu lelah dengan perjalanan panjang itu, mereka beristirahat di bawah sebuah batang pohon besar yang sangat rindang. Pati Laluntur dan Pati Sasanggan tidur-tiduran sambil menatap langit, melihat burung-burung berterbangan menari riang. Untuk mengusir nyamuk hutan, mereka membuat api unggun kecil. Agar api unggun yang dibuat dapat bertahan lama, sang adik dan Sasanggan mengambil ranting-ranting kecil dari pohon di mana mereka berteduh untuk sekedar menambah bara. Asap yang mengepul dari perapian itu mengeluarkan bau yang sangat sedap, seperti bau daging yang terbakar. Sasanggan segera mencari sumber bau tersebut yang ternyata berasal dari ranting dan pohon kayu dari pohon yang rindang itu. Ternyata Laluntur juga mencium aroma yang sama. Karenanya lah ia segera mendebang salah satu dahan pohon tersebut yang kemudian dipotong-potong dan diletakkan ke dalam api unggun. Asap yang keluar dari api unggun itu tampak menebal dan kembali menebar aroma yang sangat sedap. Dan yang aneh, potongan kayu itu tidak berubah menjadi arang, melainkan terbentuk keratan-keratan daging-daging yang dibakar. Pati Laluntur tidak sabar untuk tidak mencicipinya. Ternyata potongan kayu itu begitu empuk dan lezat, melebihi kenikmatan dari daging bakar biasa. Sasanggan pun segera melakukan hal yang sama. Akhirnya mereka berdua menebang pohon yang rindang itu dan dipotong-potong kecil untuk dijadikan santapan dan sisanya sebagai bekal perjalanan mereka. Belum lagi habis santapan di hadapan mereka, sang kakak sangat terperanjat menyaksikan perubahan yang terjadi pada tubuh adiknya. Tubuh Pati Sasanggan mulai ditumbuhi sisik tebal. Laluntur tertawa terbahak-bahak dan menganggap perubahan tubuh adiknya sebagai suatu yang lucu, tanpa menyadari bahwa sesungguhnya keadaan pun tak berbeda dengan sang adik. Sasanggan tidak menyadari bahwa yang ditertawakan adalah dirinya. Ia pun tak kalah terkejut menyaksikan tubuh Laluntur telah ditumbuhi sisik-sisik tebal. Konon kedua kakak beradik itu telah memotong dan memakan tubuh seseorang yang tengah bertapa di situ. Tubuh itu telah berubah menjadi sebatang pohon sehingga tidak dapat dikenali lagi. Akan halnya Pati Laluntur dan Pati Sasanggan yang telah termakan tubuh seorang pertapa itu. Seluruh tubuhnya telah dipenuhi sisik tebal, ekornya yang keras telah muncul, kedua kaki dan tangannya telah berubah menjadi kaki tangan buaya dengan kuku-kuku yang runcing, dan kepalanya pun telah berubah menjadi kepala buaya. Jadilah 2 ekor buaya putih. Kedua ekor buaya putih itu merangkak menjelajahi hutan dan rimba belantara untuk mencari laut sebagai tempat kediaman mereka. Keduanya terus merayap hingga bertemu dengan laut. Ketika hujan turun, titik-titik air yang telah menyatu mengalir melewati jalan yang dilalui kedua buaya tersebut. Semakin sering hujan turun, terjadi pengikisan tebing sungai, kemudian erosi vertikal yang kuat dan aliran yang kecil, kemudian bertemu dengan aliran di tempat lain. Lama-lama aliran itu menjadi besar sehingga terbentuklah Sungai Barito seperti yang dilihat sekarang ini.